semua, perkenalkan nama saya Selviana Anggreni Brutarigan dengan NPM 2405030235. Nah, hari ini saya akan menyelesaikan tugas saya, yaitu membuat video simulasi IPS di SD. Nah, jadi jangan lupa disaksikan ya. Stay tune. Halo anak-anak, apa kabar hari ini? Jadi sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, ada langkah baiknya kita berdoa dulu ya. Mari kita bersatu dalam doa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak, hari ini kita akan membahas tentang tema 4, yaitu jenis-jenis pekerjaan dengan subtema mengenal jenis-jenis pekerjaan. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu setelah proses belajar mengajar, siswa dapat menyebutkan berbagai jenis pekerjaan yang ada di sekitar mereka. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan tugas dan peran dari setiap pekerjaan. Nah, yang ketiga, siswa dapat menghargai semua jenis pekerjaan yang telah mereka lihat. Nah, dan yang terakhir, siswa dapat memahami pentingnya setiap pekerjaan dalam kehidupan. Nah, anak-anak, jadi kalau kita sudah tahu tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama kita harus tahu apa itu tentang pengertian pekerjaan. Nah, anak-anak udah ada yang tahu belum apa itu pekerjaan? Jadi anak-anak, pekerjaan ataupun profesi adalah kegiatan yang dilakukan seseorang untuk menghasilkan barang ataupun jasa. Mereka berhak mendapatkan upah ataupun gaji. Setiap orang memiliki pekerjaan yang berbeda-beda sesuai dengan kemampuan dan keahlian mereka. Nah, jadi kalau kita sudah tahu apa itu pengertian pekerjaan, jadi kita juga harus tahu tentang pengelompokan jenis-jenis pekerjaan. Nah, agar kita lebih memahami tentang pengelompokan jenis-jenis pekerjaan, kita tonton video ini dulu ya. Nah, sekarang mari kita mengenal macam-macam pekerjaan yang ada di sekitar kita. Dokter. Dokter bertugas membantu memeriksa dan mengobati orang-orang yang sakit. Perawat. Perawat membantu dokter untuk merawat orang-orang yang sedang sakit. Bidan. Bidan adalah tenaga profesional membantu ibu hamil mulai awal kehamilan sampai proses melahirkan. Guru. Guru bertugas sebagai pengajar suatu ilmu. Polisi. Polisi bertugas menjaga ketertiban dan keamanan negara. Tentara. Tentara bertugas menegakkan kedaulatan negara. Satpam. Satpam bertugas melaksanakan pengamanan di tempat bekerja, contohnya kantor atau sekolah. Bupati, gubernur, presiden bertugas memimpin jalannya pelaksanaan setiap urusan pemerintahan yang jadi wewenang daerah masing-masing. Tukang kebun. Tukang kebun bertugas merapikan dan memperindah tanaman-tanaman yang ada di taman. Petani. Petani bekerja di bidang pertanian dengan tujuan menumbuhkan dan memelihara tanaman. Tukang kayu. Tukang kayu bekerja mengolah material kayu. Arsitek. Arsitek merupakan ahli rancang bangunan. Tukang bangunan. Tukang bangunan bekerja membangun rumah atau bangunan gedung. Nelayan. Nelayan bekerja mencari ikan. Koki.
Koki bekerja membuat resep, menentukan dan menakar bahan-bahan masakan, memasak, juga menyajikan suatu hidangan. Tukang pos. Tukang pos bekerja mengantarkan surat dan paket ke alamat-alamat rumah ataupun kantor-kantor. Pedagang. Pedagang melakukan perdagangan atau memperjualbelikan barang. Sopir. Sopir bertugas mengemudi kendaraan yang bermotor atau mempunyai mesin. Masinis. Masinis bertugas mengemudikan kereta api. Pilot. Pilot bertugas mengendalikan pesawat terbang. Pramugari. Pramugari bertugas melayani kebutuhan para penumpang di pesawat. Nahkoda. Nahkoda bertugas mengemudikan kapal. Mekanik atau montir bekerja sebagai teknisi atau mereparasi mesin. Penjahit. Penjahit bertugas menjahit baju atau menyatukan potongan-potongan kain sehingga menjadi bentuk pakaian yang siap digunakan. Pemadam kebakaran. Pemadam kebakaran bertugas melakukan penyelamatan jiwa dari ancaman kebakaran dan bencana lainnya, seperti gempa bumi, banjir, dan sebagainya. Pemusik atau musisi bekerja memainkan musik atau bernyanyi. Pelukis. Pelukis adalah seseorang yang menciptakan karya seni dua dimensi berupa lukisan. Atlet. Atlet adalah seorang yang mahir dalam olahraga. Nah, itu tadi adalah beberapa macam pekerjaan yang ada di sekitar kita. Jadi anak-anak, setelah menonton video yang sudah kita saksikan tadi, kita jadi lebih mengetahui bahwa banyak sekali pekerjaan ataupun profesi yang ada di sekitar kita, seperti guru, bidan, dokter, perawat, dan yang lainnya. Nah, kalau kita sudah membahas tentang pekerjaan, tentang masa depan, pasti di benak setiap anak-anak pasti langsung muncul kata cita-cita. Nah, jadi kan kita sudah melihat di video tersebut banyak sekali jenis pekerjaan dan tugas-tugas mereka. Jadi, ibu juga ingin kalian memberitahukan apa cita-cita kalian. Nah, anak-anak, kita juga harus menghargai semua jenis pekerjaan yang ada di sekitar kita. Apapun pekerjaan mereka, tinggi rendahnya pekerjaan mereka, tinggi rendahnya jabatan mereka, kita harus tetap menghargai pekerjaan itu. Apapun pekerjaannya, kita harus tetap saling menghargai pekerjaan itu, karena apapun pekerjaan mereka itu adalah profesi mereka. Kita tidak boleh memandang rendah sebuah profesi yang sudah dimiliki orang lain. Kita juga harus memahami pentingnya setiap jenis pekerjaan yang ada di kehidupan kita. Kita tidak boleh menyepelekan pekerjaan seseorang. Seperti misalnya kita menyepelekan pekerjaan pedagang. Kita berpikir dia hanya seorang pedagang, udahlah dia rendahan. Itu tidak boleh anak-anak. Tidak boleh. Ibu tekankan, kita tidak boleh berpikiran begitu. Kenapa? Karena jika perusahaan besar memproduksi barang tapi tidak diberikan pada supplier, itu sama saja tidak akan berjalan. Jadi setiap pekerjaan itu saling bersangkutan, saling membutuhkan, saling menopang. Jadi anak-anak, apapun pekerjaan yang kita miliki di kemudian hari, kita harus saling menghargai karena itu adalah profesi yang kita miliki. Kita juga tidak boleh memandang rendah profesi orang lain. Jadi ibu tekankan sekali lagi pada kalian, kita harus saling menghargai profesi apa yang dimiliki orang lain, harus saling bekerja sama, harus saling menutupi, dan harus saling
terjaga karena kita adalah Bhinneka Tunggal Ika. Jadi anak-anak, kita kan sudah belajar tentang jenis-jenis pekerjaan yang ada di sekitar kita nih. Miss mau kalian untuk mewujudkan cita-cita kalian dari jenis-jenis pekerjaan yang ada di sekitar kalian. Nah, apapun jenis pekerjaannya, yang penting kalian harus mau, giat, dan rajin agar kalian bisa menggapai cita-cita kalian, menggapai profesi yang kalian inginkan. Nah, anak-anak, kesimpulan pembelajaran kita hari ini adalah kita harus menghargai setiap pekerjaan ataupun profesi yang dimiliki seseorang, karena di kemudian hari kita pasti memiliki pekerjaan ataupun profesi. Kita tidak boleh merendahkan profesi yang dimiliki orang lain, karena profesi yang dia miliki adalah profesi juga yang kita butuhkan, karena profesi yang dia miliki juga sangat berguna bagi kehidupan kita. Jadi untuk anak-anak, kejarlah cita-cita kalian setinggi langit, tapi jangan lupa sambil belajar, berdoa, dan berusaha. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya ya. Sebelum kita tutup pertemuan kita hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Kita berdoa.